Sejak kecil hidupnya penuh kekacauan. Ia dikenal sebagai pencuri, penjudi, bahkan perampok. Banyak orang menganggap hidupnya tidak akan pernah berubah. Namun suatu hari, hidupnya bertemu dengan seorang Brahmana bijak, Empu Lokawai. Sang Brahmana melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia berkaya. Ken Arok memiliki takdir untuk menjadi raja. Di wilayah Tumapel, kekuasaan berada di tangan seorang penguasa bernama Tunggul Amatu. Ia memiliki seorang istri yang terkenal di seluruh Jawa karena kecantikannya. Namanya Ken Dedes. Namun, legenda mengatakan Ken Dedes bukan hanya cantik. Ia dipercaya memiliki wahyu kerajaan. Konon, siapapun pria yang menjadi suaminya ditakdirkan menjadi raja. Suatu hari, Ken Arok melihat Ken Dedes turun dari kereta. Angin meniup kainnya, dan Ken Arok melihat cahaya dari tubuhnya. Saat itulah ambisi besar muncul di hatinya. Ia ingin menjadi raja, dan satu-satunya jalan adalah merebut Ken Dedes. Untuk menjalankan rencananya, Ken Arok membutuhkan senjata. Ia mendatangi seorang empu pembuat keris legendaris. Ia memesan keris yang sangat sakti, Empu Gandring. Namun, pembuatan keris membutuhkan waktu lama. Ken Arok tidak sabar. Ia memaksa mengambil keris itu sebelum selesai dibuat. Ketika Empu Gandring menolak, Ken Arok justru menggunakan keris itu untuk membunuh sang empu. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Empu Gandring mengucapkan kutukan. Keris itu akan menelan 7 nyawa, dan salah satunya adalah Ken Arok sendiri. Malam hari di istana, bayangan pembunuhan. Keris berlumur darah. Ken Arok menjalankan rencananya. Ia membunuh penguasa Tumapel, Tunggul Amatu. Namun, agar tidak dicurigai, Ken Arok memfitnah orang lain sebagai pelaku. Setelah Tunggul Amatu meninggal, Ken Arok mengambil alih kekuasaan, dan ia menikahi Ken Dedes. Ramalan tentang wahyu kerajaan mulai menjadi kenyataan. Ambisi Ken Arok tidak berhenti di Tumapel. Ia menentang kerajaan besar yang berkuasa saat itu, Kerajaan Kediri. Kerajaan ini dipimpin oleh raja bernama Kertajaya. Pada tahun 1222 terjadi pertempuran besar di desa Ganter. Pasukan Ken Arok menang. Kemenangan ini melahirkan kerajaan baru dalam sejarah Jawa. Kerajaan Singhasari. Ken Arok pun menjadi raja pertamanya dari seorang penjahat jalanan. Ia kini menjadi penguasa kerajaan. Namun kutukan keris Empu Gandring belum berakhir. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Amatu, Anusapati, akhirnya mengetahui kebenaran bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayahnya. Dendam pun membara dengan menggunakan keris yang sama. Anusapati membunuh Ken Arok. Kutukan itu terus berlanjut kepada generasi berikutnya. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes menjadi salah satu legenda paling terkenal dalam sejarah Jawa. Cerita ini tercatat dalam kitab kuno Paradatun. Paradatun ini bukan hanya kisah cinta. Ini adalah cerita tentang ambisi, kekuasaan, dan takdir dari seorang pencuri menjadi raja. Namun akhirnya harus mati oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Karena dalam sejarah, kekuasaan yang diraih dengan darah seringkali harus dibayar dengan darah pula.